Begitu bunyi itu, tueng, temen gue yang satu partner gue kesurupan. Oke. Itu galak banget sampai dia mau loncat. Kamera semua udah off. Tiba-tiba temen gue kemasukan. Masukan apa nih? Perempuan bergaun merah. Gue mau dicepot, gue mau sholat nih, gue wudhu. Basuh pertama, begitu buka mata, setengah jengkal nih. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu diberikan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala bahaya di dunia ini. Oke, gue udah lumayan lama nih ya nggak ngobrol sama bintang tamu atau narasumber. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu nih. Seseorang yang pernah main ke satu desa Wingit. Setahu gue ya, Wingit itu artinya angker. Artinya di desa ini ya banyak demitnya gitu, banyak setannya. Bang Ama, Apa kabar? Gimana kabarnya Bang Ama? Gue sehat. Sehat. Sehat banget. Buat kalian belum tahu, Bang Ama ini doyan banget yang namanya penelusuran, ya nggak? Lu ini siapa sih sebenarnya Bang? Coba kenalin dulu. Gue itu dulu sebelum jadi sekarang di keaktoran, selain punya YouTube penelusuran juga, gue dulu boy band. Oh, boy band? Dulu boy band gue Dragon Boys. Oke. Tahun 2016 udah kelar tuh, udah kelar kontrak semuanya udah kelar, gue caw sendirian. Gue fokus di keaktoran. Oke. Sambil di keaktoran, gue juga suka penelusuran, jadi kayak ya selama gue masih bisa mengerjakan apapun, gue kerjakan aja gitu. Iya. Nah, kenapa lu suka sama penelusuran ini? Mungkin dari kecil kali ya. Jadi dari kecil tuh gue keluarga yang bisa dibilang keluarga yang lumayan agak unik. Oke. Jadi kayak bokap, nyokap gue tuh suka kesenian sama tradisional gitu kan. Nyokap gue perias pengantin. Oke. Terus bokap gue juga dia punya grup sanggar kesenian kayak wayang. Kayak musik-musik tradisional yang benar-benar gamelan full gitu kan. Jadi di rumah tuh punya itu. Oh, berarti keluarga tuh dari Jawa ya bisa? Dari Jawa. Oke. Dari Jawa. Dan kebetulan bokap gue juga untuk spiritualnya kuat juga. Oke. Jadi kayak gue udah terbiasa dengan hal seperti itu di rumah. Gitu. Jadi dari kecil lu udah terbiasa ngelihat apa yang orang-orang nggak bisa lihat gitu? Iya. Dari umur berapa? Gue mulai sadarnya itu dari umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun gue udah mulai sadar karena gue bingung ini mana setan, ini mana orang. Pastinya kan masih kecil ya? Iya masih kecil. Lu belum tahu nih ini orang beneran apa bukan? Iya. Jadi semuanya lu anggap orang tuh? Iya, gue anggap orang semuanya gitu, kayak gue bisa aja di jalan kayak dari mana, tapi nggak ada orang, tapi temen gue kayak lu ngomong sama siapa gitu kan, itu gitu, jadi gue kayak kayak temen gue tuh kayak lu aneh deh gitu kan, emang lu nggak lihat enggak? Oh ya udah gue waktu itu karena belum tahu aja bahwa itu tuh sosok lain gitu kan, itu mungkin kalau nyokap sama bokap gue tahu, cuma dia tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah bilang bahwa lu punya kelebihan, nggak pernah. Nah, taunya lu bisa bedain, oh yang ini setan, yang ini bukan, gimana tuh? Itu gua pas SD kelas 3. Baru gua kayak dari bentuk fisiknya, mukanya pucet, terus kadang gua lihat ke bawah kok kakinya nyatu sama tanah gitu kan, kayak iya ngambang gitu, kayak beda sama yang lain. Gua baru paham dari situ. Jadi itu. Cuma ada satu yang waktu kecil yang bikin gua bener-bener, gue percaya kalau misalkan lihat hantu kita kayak orang di pause skip. Maksudnya gimana? Gue percaya. Jadi gue waktu itu tinggal di rumah nenek. Ada rak piringnya itu emang gak ada atapnya. Ada pohon belimbing. Oke. Gue sekitar jam 7-an lah, jam 7-an gue ngambil piring. Dan di depan gue itu ada toilet yang gak pernah dipakai sama sekali. Dan gelap. Gue ambil piring itu Mister perempuan putih itu dia turun dari atas. Dari pohon itu? Dari atas langit, nggak tahu dari mana. Turun, jadi gue kayak diam, gue skip, gue cuma ngeliat dari sini. Gue gini doang. Gue nggak bisa bergerak sama sekali. Gue ngeliatin dia dari mulai turun, ngelewatin pohon belimbing, menuju ke toilet itu. Ketika dia udah nggak ada, gue bisa gerak. Jadi lu kayak nge-freeze gitu ya? Gue nge-freeze sama, bener-bener gue nggak bisa gerak. Kok gue merinding anjir.
Gue lari ke ruang tamu, gue mewek. Gue mewek, gue. Itu gue SMP tuh udah kayak, udah dari situ kayak oh ya udah gue punya kelebihan. Jadi dari kecil lu kayak gitu Bang ya? Nah sekarang kita bahas salah satu cerita lu lah nih. Oke. Yang lu main ke Desa Wingit ini. Nah Desa Wingit itu tuh di mana sih Bang sebenarnya itu? Kalau nggak salah gue lupa karena mungkin konten gue agak banyak, tapi kalau nggak salah tuh daerah Jonggol. Jonggol ya? Jonggol. Jadi ada satu komplek, emang itu berapa hektar, emang gede banget. Cuma kompleknya itu udah lama banget nggak dipakai. Berarti kosong nggak dihuni, itu? bener-bener kosong, satu orang pun nggak ada. Itu kayak pohon-pohon kayak udah pada tinggi-tinggi gitu kan, udah pada bangunannya itu udah pada tua-tua. Oke. Gue dateng lah naik sama tim gue dateng, udah gue tuh kebiasaan jelek gue adalah ketika gue dateng gue kayak nggak permisi langsung foto-foto. Oh dari situ lo kena. Nah foto-foto. Oke. Tahan dulu bang. Oke. Udah pernah penasaran kan kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Yaudah ya Bang Ama, kita nggak usah lama-lama lagi nih Bang. Oke. Langsung aja. Mode horor aktif. Nah, Bang Ama, itu gimana awal mula lu mulai penelusuran itu di Desa Wingit itu? Jadi kan gue tuh setiap penelusuran, gue nggak pernah dikasih tahu tempatnya di mana, lokasinya seperti apa. Oh gitu. Jadi gue kayak, oke, besok penelusuran jam segini kumpul di kantor, jalan daerah sini, dah, cuma nyumputin daerah. Gue nggak pernah dikasih tahu tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa, gue nggak pernah kasih tahu. Karena gue pernah nanya, nggak surprise dong katanya. Dia selalu kayak gitu, tim gue bilang. Gue dateng lah, gue siap-siap dari kosan pulang ke kantor, dari kantor langsung. Begitu nyampe, gue turun itu udah kayak berdiri aja gue udah nggak bisa ajak tegak gitu, nggak bisa. Kayak gue harus kayak oleng gitu. Jadi gue kaki yang kanan tuh agak sedikit ditekuk, jadi kayak agak miring. Karena kalau gue berdiri banget gini, itu gue kayak oleng gitu udah ya? kayak oleng gitu. Suasananya udah kayak nggak enak. Udah, gue foto-foto buat biasalah story atau apa, foto-foto gue lagi syuting atau apa. Pas mau tag itu gue ke mobil dulu buat pasang-pasang semua ke mobil. Itu gue pusing banget, gue mual, gue muntah, dan benar-benar gue muntah keluar itu air. Bukan air yang kuning atau apa, tapi bening. Oke. Itu gue kayak muntahnya agak lama juga, gue sampai perut gue kesakitan atau apa. Akhirnya tim memutuskan untuk, emang itu kesalahan gue setiap penelusuran gue akan pasang dupa kan. Gue akan pasang dupa buat kayak ini oleh-oleh dari gue, kayak bentuk permisi gitu kan. Emang harus kayak gitu? Emang harus kayak gitu. Nah sebelum itu gue nggak pasang dupa, langsung foto-foto. Mungkin mereka marah kayak lo datang ke tempat gue, lo nggak permisi, lo langsung foto-foto, ketawa-ketawa, mungkin ngerasa keganggu. Kena lah gue, perut gue kayak mual, sakit, pusing, gue muntah. Terus gue dalam hati untuk minta maaf, kayak sorry, iya ini kesalahan gue yang datang langsung main hajar aja, langsung foto-foto atau apa. Padahal gue tahu ini buat ada penghuninya. Gue pasang dupa lah. Gue pasang dupa agak mending. Cuma gue belum bisa langsung syuting. Gue butuh kayak diem dulu buat kayak menyiapkan energi gue kan. Karena gue tahu medan gue ini gila banget. Maksudnya angker banget, ini medan gue angker banget gitu kan gitu. Karena di situ ada satu sosok perempuan kuntilanak bergaun merah. Oh, kuntilanak merah. Merah itu. Akhirnya gue kayak berkomunikasi dulu, gue sambil diam di mobil kayak lewat batin gue kayak ngajak kerja sama. Oke, ini gue suka ngobrol, ini bukan apa-apa, bukan gak sopan, ini gue lagi bikin konten, gue lagi butuh informasi dari siapapun yang mau mengasih informasi lewat tubuh saya, silahkan. Saya selalu bilang kayak gitu. Ada yang mau bercerita tentang masa hidupnya, atau misalkan punya dendam karena dibunuh atau apa-apa, pengen bercerita atau mau minta maaf sama keluarganya atau apa-apa, silakan masuk ke tubuh saya. Aku selalu begitu. Gue selalu begitu, selalu mengizinkan untuk mereka masuk dan silakan berbicara. Karena di YouTube itu tugas gue itu sebenarnya. Mediator. Jadi tugas gue itu. Akhirnya gue kayak break dulu azan maghrib.
kayak biasa makan lah apa gitu, minum, mulailah jam 7 baru mulai, kita jam 7 baru mulai. Ada satu ruangan di situ penghuninya itu bisa dibilang umur 40 tahun. Tapi auranya karismatik banget. Dia orang Jawa pakai pakaian Jawa. Itu benar-benar tegak, ganteng banget gitu. Masuklah ke ruangan itu. Masuk ke ruangan itu bisa dibilang itu adalah pintunya. Jadi kalau kita satpamnya sebelum gua ke dalamnya lagi. Oh gitu. Gitu. Kayak penjaganya di situ. Kayak penjaganya gue dimasukin lah. Gue dimasukin terus kayak ditanya medium shift itu 20% dia sadar. Dia sadar? Sadar. Oke. 80%-nya emang udah dikuasai sama mereka. Gitu. Oh gitu. Jadi lu masih ada kesadaran? Masih ada kesadaran. Gue masih ada kesadaran kayak dia ngomong apa aja gue sadar. Gitu kan. Nah waktu itu gue bawa orang pinter. Oke. Biasanya gue nggak pernah bawa orang pinter kan. Cuma untuk di konten itu gue bawa orang pinter. Emang pas udah dimasukin, nanya mau ngapain kesini seperti biasa, hati-hati, biasalah mereka bilang kayak hati-hati, jangan sompral, ngasih tahu yang bener-bener. Udah, akhirnya dia itu kan lantai 2 kan, 2 lantai kan, dan di lantai 2 itu bener-bener yang ke bawahnya itu nggak ada palang apapun itu. Jadi kalau misalnya orang loncat tuh bisa ada kemungkinan orang loncat. Iya. Nah sama si penjaga di bawah suruh ke atas. Oke, gue dikeluarin dulu. Oh penjaga yang itu yang tadi? Iya, yang tadi suruh ke atas, katanya ada yang nunggu di atas. Gue baru tahu ternyata sosok dimensi lain juga ada penipu. Maksudnya gimana tuh? Gue suruh ke atas kan, ditanya dulu, baik nggak yang di atas? Baik kok, jawab si penjaga itu. Iya, baik katanya. Oh ya udah, akhirnya gue karena udah kayak gitu, oke, lu keluar. Oke. Dikeluarin biasa. Belum ekstrim keluarinnya karena dia kayak welcome gitu. Begitu ke atas, pertama itu kayak kita semua mendengarkan dilempar batu yang tuang, yang kenceng banget. Ini nggak mungkin ada orang iseng karena semua tim gue tuh ada di atas. Itu. Begitu bunyi itu, tueng, temen gue yang satu partner gue kesurupan. Oke. Itu galak banget sampai dia mau loncat. Kesurupannya bareng. Begitu dreng, gua kesurupan monyet. Oke. Dia kesurupan penjaga yang lebih besar energinya. Gua waktu itu si penjaga ini dia mau loncat sampai dijaga sama tim gua. Ada kan gua tuh kalau misalkan lagi penelusuran ada 2 orang yang badannya besar buat megang. Oke. Itu dia kewalahan. Dan gua cuma kayak ketawa-ketawa doang. Ternyata gua dipancing, ditipu bahwa di atas tuh nggak aman. Oke. Paham nggak? Di atas tuh nggak aman. Karena kenapa? Karena dia pengen mencelakai salah satu tim, yaitu temen gue yang partner satunya lagi. Itu dia udah mau loncat. Itu kalau misalkan semua tim telat ngambil, dia udah loncat ke lantai 1, nggak tahu apa yang terjadi. Sedangkan di bawah tuh semak-semak atau apa yang udah tinggi-tinggi, gue nggak tahu di bawah ada apa kan. Kalau sampai loncat, kelar lah gitu kan. Ternyata oke, gue ditipu. Penjaga yang di bawah bilang ditunggu sama yang di atas, baik kok nggak apa-apa. Begitu ke atas, ternyata lu dikerjain sama mereka. Udah gitu kayak mereka bandel nggak mau keluar. Mereka nggak mau keluar, akhirnya si yang orang pintar ini ngeluarin dulu yang dari gue. Yang lewat itu? Telinga. Oke. Itu sakitnya Pak. Kayak gimana sakit? Gua nggak bisa bayang itu sakitnya sampai si monyet ini bilang ampun, sampai teriak, sakitnya gila. Begitu dikeluarin, gua bener-bener yang kayak telinga gue tuh kayak bener-bener sakit, terus kayak pusing, kayak bunyi apapun kayak sakit banget telinga gue. Udahlah, dari situ nggak diterusin Pak penelusuran. Oh nggak diterusin? Nggak diterusin. Oke. Nggak diterusin karena yang partner satu lagi medium temen gue susah banget dikeluarinnya. Yang mau loncat tadi Yang mau loncat, udah ditahan sama 4 orang dia masih hancur. Dan akhirnya dia kayak kalau dia bilang pakai bahasa Sunda kan, lamun teu balik cilaka sia di jalan. Artinya itu kalau nggak pulang sekarang ini akan ada yang celaka di jalan. Akhirnya gua tuh kalau misalkan tim gua kalau udah ada kayak gitu, ada warning kayak gitu, kita udah stop penelusuran. Udah nggak lanjut lagi. Maupun itu baru 1 jam atau gimana. Padahal kan maksud gua tuh kayak kita planningnya itu mau sampai belakang nih. Iya. Gitu kan. Karena planning gua awal adalah gongnya
perempuan yang bergaun merah itu, gue pengen ngulik dia, ternyata nggak dapet karena udah dihadang sama satpam depan, udah disuruh balik. Akhirnya kita kayak balik, oke kita balik, kayak gue minta dibersihin. Terus sebelum itu pulang. ngeluarinnya gimana tuh yang mau loncat? Dia dikeluarin sampai sama 2, sama Kafuri sama paranormal itu. Akhirnya dia keluar, itu kita muka tuh udah kayak baru 1 jam syuting, tapi muka kita udah kayak gembelnya, udah kayak aura gelapnya udah bener-bener yang kayak capek banget. Udah gak ada aura. Energi banget ya? Itu energinya kuras banget. Terus gue kayak mikir, kalau meskipun gue dipaksain lanjut, buat mental gue nggak bener nih, gitu kan? Karena takutnya pas pulang ada apa-apa, terus satpamnya aja udah begitu energinya, apalagi yang belakangnya itu, gitu kan? Bosnya ya? Iya, apalagi bos-bos yang kayak gitu kan? Padahal kita udah permisi, udah apa gitu kan? Udahlah, akhirnya kayak kita sempat berunding dulu nih, mau gimana gitu kan? Mau tetap lanjut apa kita pulang aja? Udah. Nah, kamera udah semua udah off. Tiba-tiba teman gue kemasukan. Masukan apa nih? Perempuan bergaun merah. Gila, gue sampai merinding. Ternyata dia yang datang tuh? Iya, dia datang langsung. Terus gimana? Datang langsung, dia minta kembang melati. Dia minta kembang melati, dikasih, dia makan kayak makan nasi. Sampai habis, men. Kembang melati. Gue kayak sampai, yang tadinya gue mau nanya-nanya, gue kayak, gue jadi menikmati dia makan. Iya. Gue ke hipnotis itu kayak ini enak banget makan kayak makan nasi gitu, kayak kunyah ngeliat lihat kayak ketawa, ngunyah lagi, kayak minta udah. Akhirnya gue di situ kayak tanya nggak nih gitu kan? Tanya deh. Ditanya kan namanya siapa? Waktu itu namanya Imas kalau nggak salah. Namanya Imas, tapi dia tidak mau bercerita kenapa dia meninggal. Oke. Dia tidak mau bercerita dan kita pun gak mau maksa kalau emang dia nggak mau. Cuma kayak gue tuh kayak kagetnya adalah ketika kamera udah mati, udah dimasukin tas, kita udah nggak mungkin dong langsung kayak wah, udah. Akhirnya pakai handphone. Oke. Karena dia tiba-tiba masuknya itu kayak nggak smooth. Masuk tiba-tiba teman gue kayak senyum sendiri, duduk, terus kayak ditanya kenapa, dari siapa ini, terus gue nanya yang gaun merah bukan sih, terus dia iya, dia ketawa. Mau apa? Mau kembang melati, dikasih lah. Gue kasih 3 waktu itu. Tapi lo emang bawa kembang melati itu? Gue selalu bawa kembang. Oh, selalu bawa. Selalu. Kemanapun gue penelusuran gue akan bawa kembang karena sama permen. Karena gue takutnya kan kalau permen gue kayak buat anak-anak kecil. Kalau yang kembang yang kayak gitu gue kayak rokok dan lainnya gue selalu bawa. Karena kan kita nggak tahu lokasi gue nggak tahu lokasi gue seperti apa. Takutnya di sana nggak ada warung, nggak ada apa, susah gitu kan. Iya. Udah gue kasih 1 plastik dia dimakan, men, itu kayak makan nasi, kayak nikmat. Gue sampai kayak enak banget makannya gitu kan, kayak terus gue nyobain pahit. Gitu. Udah akhirnya kita runding, yaudah kita pulang deh gitu. Untuk minggu depan ya kita tayang seadanya dulu, tapi kita usahakan untuk syuting lagi gitu. Pulang lah Pak, kita pulang udah kecapean, udah tidur. Gue nyampe rumah, gue kayak biasa gue mandi gitu kan, bersih. Bahkan gue tuh kalau habis penelusuran, gue akan buka baju di depan pintu. Sebelum masuk pintu gue akan buka, tinggal pakai boxer doang. Oh gitu. Gue karena di maksud gue adalah takut auranya ikut ke rumah gue. Ikut masuk ya? Iya, gue kayak dibuka udah masuk rumah. Gue mandi. 3 hari gue nggak bisa bangun. Hah? Pokoknya 5 tahun gue penelusuran, itu hari itu gue baru ngalamin 3 hari gue nggak bisa bangun. Badan gue kayak habis digebukin orang sekampung. Pegel apa gimana? Pegel, sakit, kepala sakit, agak meriang, agak demam. Buat gue makan aja nggak ada nafsu sama sekali. Buat minum, buat apa, bener-bener gue berbaring di kasur gitu kan. Berbaring, terus gue kayak ada kejadian yang aneh. Malamnya hari ini malam, 1 hari setelah penelusuran, gue tidur. Itu gue udah gak bisa bangun. Buat ngambil minum di meja yang tinggal 3 langkah aja gue udah nggak
Nggak bisa. Udah nggak bisa, ditambah telinga gue sakit bekas dikeluarin gitu kan, bener-bener yang badan gue tuh hancur banget udah. Tidur gue Pak, pas tidur tiba-tiba ada di telinga gue bangun, gue sebangun-bangunnya. Gue bangun, gue kayak sempat gue skip dulu kayak ini apa nih gitu kan. Gak bisa tidur gue, gak bisa tidur sampai pagi, sampai subuh gue gak bisa tidur. Udah, besoknya tidur gue, tidur lagi tuh. Suara lemari jatuh itu kan kenceng banget ya Pak. Buh, gitu kan. Gue kebangun, gue ngeliat sekitar gue ini gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, tapi gue bener-bener mendengar itu gitu kan. Gue sadar, gue kan tipe orang yang tidur tuh pendengaran gue kenceng. Oke. Mau kayak suara gelas atau meja gini aja gue akan tahu, akan kebangun. Apalagi ini yang bener-bener buk, gue langsung kayak buk. Udah, gue di situ gue nggak tenang, gue mau minta bantuan sama siapa juga gue nggak tahu. Karena waktu itu gue belum tahu cara untuk mengusir mereka seperti apa. Gue dulu nggak tahu, karena gue masih baru-baru kan. Gue nggak tahu, akhirnya gue kayak ketakutan sendiri, depresi gue iya. Selama hampir 2 minggu gue kayak ngerasa nggak tenang. Dan akhirnya pas hari kemudian gue memutuskan untuk pulang ke Garut. Ke Garut, oke. Gue untuk pulang ke Garut ketemu nyokap gue dan kakak-kakak gue gitu kan. Gue butuh orang. Karena gue sendirian, gue bener-bener nggak nyaman dengan posisi gue, nggak bisa bangun, badan gue remuk semua. Sampai kayak aura gue juga wah kacau gitu kan. Pulanglah ke rumah. Waktu itu gue dari Jakarta naik bis, turun di Bandung. Dari Bandung gue naik travel. Dari Bandung gue nggak naik travel, itu pulangnya. Dari Bandung gue naik motor sama adik gue. Oke. Lewat Kamojang, ada namanya Kamojang. Itu jalannya tuh kanan kiri hutan. Wah turun nanjak gitu kan. 5:30 masih di situ Pak, 5:30 sore. 5 sore. Feeling gue udah gak enak, karena portal gue lagi kebuka tuh. 5:30 maghrib ya kan? Maghrib, portal gue lagi kebuka Pak. Punggung gue, lu pernah nyobain gak sih punggung yang pakai ujung tangan digini-gini dari kecil, besar, makin besar. Gue ngalamin itu selama perjalanan. Punggung gue kayak ada orang yang, maksudnya kayak diulas-ulas gitu, tapi makin besar, putarannya semakin besar, makin besar. Feeling gue udah gak enak. Karena daerah itu dikenal angker juga gitu kan. Dan katanya orang jam 6 aja nggak berani lewat situ. Gue 5:30 masih di situ Pak, masih jauh perjalanan gue gitu kan. Terus adik gue kan orangnya yang kayak Bodo amat gitu kan. Nah, gue yang di belakang yang dibonceng kan, maksudnya gue masih portal masih kebuka kan. Udah tuh, udah wah punggung gue udah makin ini. Gue udah feeling gue udah kayak enak. Ada sesuatu nih gitu kan. Udah gue tahan, gue udah pengen muntah, mereka tuh udah pengen pada masuk. Kayak rebutan gitu loh. Jadi kayak tubuh gue tuh kayak buat mereka tuh kayak oh ini santapan buat gue nih, buat cerita atau apa. Cuma gue tahan. Capek dong gue Pak. Karena gue nahan fisik gue hancur gitu kan. Sampai rumah aman. Mungkin karena nyokap gue juga ibadahnya kuat kan. Sampai rumah aman. Udah nih aman. Balik ke Jakarta gue. Balik ke Jakarta pakai travel, nyampe kosan udah. Nyampe kosan siang nih hari Rabu. Gue masih inget hari Rabu masih siang. Setiap jam 4 atau jam 5 menuju maghrib, ruangan tidur gue bau bangke. Bau bangke tuh Pak. Gue tuh salah satu orang yang hobi nyapu. Hobi bersih-bersih. Lu bersihin terus kan itu? Gue bersihin terus. Gue bisa sehari itu nyapu 4 atau 5 kali. Gitu. Gue bersihin karena bangun tidur gue bersih-bersih. Pokoknya gue bisa dibilang bersih kamar gue. Bau bangke, gue diem aja. Buka kamar mandi. Gue kayak anjing, kamar mandi enggak. Oh enggak? Enggak. Oke, udah. Aman tuh, masih aman. Habis sholat maghrib hilang. Besoknya hari Kamis malam Jumat, tiap jam sore menuju maghrib, bau bangke lagi. Jadi setiap jam itu terus ya? Setiap mau menuju maghrib. Karena kan mereka tuh energi kencengnya di situ kan. Karena mereka baru kayak istilahnya baru bangun dari tidur. Baterainya masih oke. Bau bangke Pak, bau bangke. Gue buka kamar mandi lagi penasaran. Dicium, enggak. Gue penasaran, gue buka jendela, hilang kan nih bau bangke? Enggak hilang Pak. Gue tutup lagi. Udah deh, akhirnya gue pas maghrib gue mandi. Pertama gue pakai shower kan, berdiri nih. Ini mungkin kalau gue cerita orang percaya apa nggak percaya, tapi itu yang gue alamin.
lagi mandi, tiba-tiba kepala gue kayak toyor gini. Gue bener-bener gini. Gue sempet kayak gue tarik nafas kayak kaget. Oke, gue ambil shower. Gue jongkok showeran, sampoan. Orang jongkok kalau ditendang dari depan gimana sih? Ngejengkak ke belakang kan? Ngejengkang ke belakang. Gue ngelakuin itu. Lu ngejengkang ke belakang? Ngejengkang gue ke belakang. Gue ngelakuin itu, Pak. Sampai gue sendiri kayak itu gue udah takut karena gue jujur aja gue penakut juga. Meskipun gue kasihnya penelusuran tapi gue penakut kalau udah diikutin. Gitu. Karena gue sendirian, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan pas lagi syuting kan ada tim, jadi gue bisa gimana gitu kan. Gue sendirian. Gue mandi cepat, gue mau sholat nih, gue wudhu. Basuh pertama, begitu buka mata, setengah jengkal nih, itu kepala perempuan hancur, rambutnya kebakar, matanya keluar, ininya luka-luka, darah. Ini, dan dia posisinya gini. Ini kepala gue, ini persis kepala gue, tapi dia gini terus. Jadi terus gini nih? Itu gue jelas banget. Terus gimana? Mewek gue. Gue sambil sholat, gue mewek. Biasanya kalau kayak gitu, gue telepon partner gue buat diusir. Partner gue lagi di Bali, lagi ada kegiatan juga di Bali. Gue waktu itu nggak bisa ngehubungin dia karena dia lagi sibuk. Dia lagi melukat dan lain-lain. Nggak lama sih Pak, paling cuma 10 detik. Dia di situ. Tapi kebayangnya itu sampai sekarang, kalau gue sekarang cerita itu kebayang banget, jelas banget bentuknya. Matanya yang keluar, gimana sih rambut perempuan yang kebakar, si kulit-kulit kepalanya terus kayak ininya tuh pada melopek kebuka. Dan emang kepalanya itu segede gini nih, segede lampu. Kepalanya itu gede, bener-bener yang gede banget. Terus gede banget? Iya Pak, gede banget. Gue kira kayak kepala normal gitu. Kunti itu tingginya berapa meter, bukan yang kayak manusia biasa, enggak. Tinggi banget Pak. Dan itu mukanya gede banget. Udah, gue sholat sambil nangis. Dari situ gue kayak, gue yakin masih ada ini. Dia pengen cerita ke gue, tapi gue nggak bisa. Karena gue dalam hati bilang, jangan sekarang, gue nggak penelusuran hari ini. Dia bilang kayak gitu. Gue di rumah sendirian. Kalau misalkan lu masuk, lu ngapa-ngapain gue, nggak ada yang nolong. Gue mau gimana gitu. Gue juga nggak mau ngambil resiko gue kenapa-napa. Jadi gue tahan, gue ngobrol dalam hati gitu. Jangan sekarang, tapi dia tetap ngotot. Akhirnya mau nggak mau, gue telepon temen gue yang di Jakarta. Video call gue Pak. Tolong dong ini usirin bla. Dia kayak dia usir lewat video call, kayak dia ya ngaji atau apa gitu. Udah, dia keluar Pak. Dari situ gue nongkrong ngopi dari jam 7 sampai jam 5 pagi Pak. Gak tidur? Gak tidur Pak. Gak tidur. Itu gue kebayangnya tiap merem, kebayang. Tiap mau tidur malam kebayang. Karena selama gue bisa ngelihat itu terdekat. Kalau yang lain cuma seret. Lewat. Lewat. Dan jauh. Ini setengah jengkal tangan gue juga enggak. Kecil banget. Bener-bener yang nempel banget. Lo kebayang gak? Gue kayak... Pas lu merem dia ada tuh? Kayak muncul? Berarti pas lu merem dia emang muncul? Ya lu kan kalau misalkan lu ngebasuh wudhu, merem kan otomatis kebuka. Lu bayangin lu begitu ngebuka, tiba-tiba udah di depan mata lu. Gimana? Gak mungkin dong gue lari bugil keluar. Gitu kan. Gue kayak udah. Jadi kalau tiap merem kebuka, merem tuh kebayang di memori gue tuh muka dia tuh full. Cuma gue gak lihat badannya, cuma mukanya doang. Oh mukanya udah segede ini kan? Akhirnya gue berpikiran, akhirnya gue ajak ngobrol. Gue panggil lagi tuh. Gue panggil cewek itu. Jadi gue sempet bercerita konten perempuan ini, tapi nggak selesai. Oke. Jadi gue kayak satu hari jam 12 siang, gue kayak mau bercerita tentang si perempuan itu. Gue cerita, baru perkenalan, baru ngomongin pintu kamar mandi gue udah kayak krek. Gue kayak stop. Udah. Gue ajak ngobrol. Lu mau apa? Ternyata dia emang
sampai sekarang belum ditemuin. Oh, di jasadnya nggak ditemuin? Iya. Jadi kayak dia ketabrak, benar-benar ketabrak hancur yang kayak kebakar gitu. Terus nggak tahu jasadnya dia cuma kayak bilang, udah lama banget, tolong bilangin sama keluarganya, maaf nggak usah nunggu aku pulang. Cuma pengen bilang kayak gitu doang Pak sebenarnya. Cuma caranya dia aja yang nggak sopan menurut gue. Gitu. Tapi dia meninggal di mana itu dia? Di lokasi. Di kosan itu? Bukan, di yang lewat Mojang, jalan Mojang. Oh, dia ngikut. Ngikut, Pak. Oke. Dia ngikut. Jadi dia selama gue bareng kumpul di Garut sama keluarga gue, kayaknya dia diam di depan rumah gue. Nggak bisa masuk ya? Gitu. Jadi pas gue pulang, tapi gue tahu kok, dia tahu gue kapan pulang dari Garut ke kosan, dia tahu. Kosan lu Jakarta kan? Jakarta. Jadi dia ngikut dari Garut tuh? Ke Jakarta, wah. Dia ngikut. Dan itu mending dari Garut Pak. Dari Bali ngikut ke sini. Di Bali? Dari Bali. Gue bikin konten pertama gue konten di Bali. Dari Bali ngikut? Ngikut ke Jakarta. Leak? Enggak. Perempuan yang ketabrak juga. Cuma dia bandel. Dendamnya gede banget sama orang. Dia ngikut. Seminggu di gue. Gitu. Gila sih. Terus yang balik ke cewek tadi, setelah dia cerita gitu gimana tuh? Udah, dia hilang gitu aja? Di kepala gua pun udah nggak terlalu seserem itu. Oh, tapi masih kebayang? Tapi masih kebayang. Gitu. Kalau misalkan hari itu dia nggak bercerita sama gue, mungkin di saat gue membicarakan dia di sini, mungkin gue nggak akan setenang sedetail ini. Akan ada hambatan gangguan yang bikin gue yang susah fokus atau apa. Karena dia datang? Gitu. Karena mungkin guanya udah ngobrol sama dia udah tahu seperti apa. Terus gua juga udah sampaikan lewat konten atas nama ini, maaf nggak bisa pulang, nggak usah ditunggu. Kejadiannya di sini. Gue jelasin. Udah. Karena rata-rata hantu yang masuk itu dia pengen bercerita. Pengen cerita doang? Dia pengen ngasih tahu bahwa gua tuh meninggalnya begini nih. Gua tuh belum ditemuin nih. Tolong dong kasih tahu orang tua gue. Sorry ya bla 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 bla. Sebenarnya kebanyakan seperti itu. Gitu. Cuma kan banyak yang mau kayak gitu kan. Banyak. Makanya banyak yang pengen kayak masuk ke lu kan. Gitu. Mereka pengen cerita. Jadi gua kayak sekarang tuh kayak gue udah punya rasa empati juga terhadap mereka gitu. Karena tidak semua hantu yang gue selalu percaya hantu itu tidak bisa mencelakai kita, tidak bisa membunuh kita, gitu. Dan mungkin kenapa orang banyak yang takut sama hantu, mungkin cara mereka untuk kasarnya untuk berkenalannya nggak normal. Iya. Gitu. Kan kadang muncul kayak lu tadi kan di sini. Terus kadang mereka juga menampakkannya sosok yang terakhir mereka meninggal. Yang gitu. udah hancur kan? Udah hancur. Jadi mungkin sebagian yang kayak takut atau gimana. Tapi kalau misalkan mereka pengen cerita, ya nggak jauh-jauh dari itu ceritanya. Gitu, nggak jauh-jauh dari situ ceritanya. Gitu. Jadi mereka tuh cuma pengen curhat. Pengen curhat doang. Doang. Cuma lewat manusia. Emang mereka nggak bisa curhat ke sesamanya? Nggak bisa. Kalau mereka nggak bisa curhat karena mungkin mereka juga mau ngasih tahu ke siapa gitu kan. Gitu. Itu pengalaman gue yang bener-bener bisa dibilang selama 2 minggu lebih gue keganggu banget itu. Tapi setelah penelusuran ke desa Wingit itu, lu masih penelusuran lagi? Masih penelusuran lagi. Cuma gue udah tahu harus gimana ketika gue menghadapi seperti yang sebelumnya. Jadi gue udah belajar dari pengalaman yang sebelumnya harus gimana nih. Oke, jadi lu udah iya. antisipasi lah ya, lu udah ngerti sekarang. Iya, jadi gue sekarang kalau misalkan lagi di kosan, ketika ada hantu yang ikut mau komunikasi, gue akan berkomunikasi sama mereka. Tapi tidak lewat mediumship, tapi gue kayak batin ke batin. Oke, batin ke batin. Iya. Kalau yang kemarin yang itu kan gue nolak kan, jangan sekarang gue bilang, karena gue lagi nggak penelusuran. Gitu. Makanya dia gangguin gue terus karena dia pengen ngobrol, pengen curhat. Akhirnya ada momen di mana yang gue ya udah deh karena gue udah capek,
yuk ngobrol batin ke batin. Udah Pak, nggak ganggu lagi. Udah selesai gitu dah. Selesai. Itu doang. Cuma 5 menit Pak. Gue diganggunya 2 minggu lebih. Tapi kita mereka itu ganggu kita terus karena kita tuh menolak gitu. Menolak. Ya gue pengen cerita nih tapi kayak nggak mau gue nggak mau dengerin gitu. Makanya mereka ganggu terus gitu. Dan mereka tahu mana orang yang punya kelebihan sama yang orang biasa aja nggak punya, mereka tahu. Oh gitu. Iya. Makanya kenapa dia datang ke gue, karena dia tahu mungkin. Lu punya kelebihan itu. Gue punya kelebihan itu. Gue bisa komunikasi, gue bisa mediumship. Dia tahu. Gitu. Karena mungkin dari frekuensi. Satu frekuensi. Iya. Kadang gue bisa satu frekuensi sama mereka, kadang gue bisa di atas mereka, kadang gue bisa di bawah mereka. Kalau orang-orang yang kayak gue kan frekuensinya bisa beda-beda. Nggak yang stuck di situ. Maksudnya frekuensi itu gimana sih? Kayak energinya. Oke. Bisa dibilang. Kalau misalkan energi orang-orang yang bisa dibilang yang masa bodoh itu kan tinggi terusnya energinya tuh. Kalau yang kayak kalau gue ngerasa ya, kalau kayak gue tuh kayak di mana energi gue lagi drop di bawah banget itu. Kadang benar stabil, kadang di tengah. Nah, mereka tuh tahu. Jadi ketika gue di bawah, mereka di atas, gue bisa kuasain sama mereka. Oh gitu. Gitu. Berarti gue energinya di atas terus dong. Kan, iya. Termasuk orang cuek, bodoh amat. Iya bener. Bodoh amat. Makanya Akan mereka terus. nggak bisa gitu. Iya. Jadi itulah kenapa orang-orang kayak misalnya pikirannya negatif terus down gitu ya. Itu gampang gitu ya. Iya. Oke. Tapi tidak semua orang ya. Tidak semua orang yang energi di bawah atau frekuensinya lagi di bawah dia bisa kemasukan atau bisa ngelihat, nggak semua orang. Orang-orang yang mungkin bisa dibilang orang-orang indigo, orang-orang yang sensitifnya tinggi atau orang-orang terpilih gitu. Maksudnya bukan orang terpilih, orang-orang yang khusus. I see. Gitu. Nah, lu nggak mau ini nutup? Udah Pak. Udah pernah. Terus gimana? Jadi waktu kecil tuh kan orang tua gue tahu kan, orang tua tuh gue tahu mungkin gue punya kelebihan itu. Jadi gue tuh tiap seminggu sekali, tiap hari Sabtu gue masih ingat, gue selalu dibawa ke orang yang pinter. Gue dibawa ke orang pinter, kening gue tuh selalu diginiin dengan bahasanya mereka, selalu diginiin. Kayak dibacain gitu ya? Iya, kening gue tuh selalu dibacain. Udah kelar, tetep Pak. Maksudnya dia nutup sebentar gitu? Gak ngerti gue. Apa terus muncul lagi apa? Jadi kayak, kalau buat gue ya, jadi kayak belum berhasil, paham gak sih? Karena begitu gue keluar dari rumahnya dia, setelah beberapa hari, ya gue balik lagi ke gue yang sekarang, yang aslinya gitu. Masih bisa kayak ngobrol sendiri, masih bisa kayak ngelihat sepatu, loncat sendiri, tetap gitu. Itu. Padahal gue termasuk yang waktu itu bisa dibilang rutin ke sono dalam berapa bulan gitu rutin. Ya hampir setahun rutin. Bersetahun tuh? Iya. Ke rutin. orang yang sama gitu? Yang sama. Bisa dibilang karena yang sama itu juga bisa dibilang teman bokap gue juga. Oke. Selain silaturahmi lah apa gitu. Tapi selalu ngajak gue. Kakak-kakak gue, adik-adik gue gak pernah diajak sama sekali. Gue kemana-mana yang diajak. Tapi kakak sama adik lu itu nggak kayak lu? Enggak. Oh gitu. Mereka normal, maksudnya nggak bisa ngelihat yang kayak Ada yang perempuan nomor 2, dia suka kesurupan, tapi dia nggak sensitif, tapi dia suka kesurupan, gitu. Kalau adek lu, siapa adek lu yang laki? Enggak. Dia cuek. Ada dua yang laki sama kakak yang pertama perempuan dia cuek. Gue doang kayak. Terus pada akhirnya itu nggak bisa ditutup, ya udah lu akhirnya ya udahlah gitu ya. Gue sempet introvert dulu tuh Pak, beberapa tahun. Jadi gue tuh kayak ngerasa nggak normal. Terus gue kayak, jadi gue itu ketika gue ketemu orang, kenalan, kadang kalau misalkan itu nggak baik buat gue kebaca Pak. Hah? Seriusan? Gimana kebacanya? Kayak, oh ntar tuh begini, ntar lu akan begini gitu. Gue tuh kayak, oh ya udah, gue cukup kenalan jauh gitu. Kadang gue sempet
introvert, bener-bener gue nggak interaksi sama orang, gue selalu membatasi diri karena gue juga ngerasa kayak kok gue aneh ya gitu, kok gue aneh gitu, gue kayak ngerasa aneh. Dan akhirnya kayak tahun 2019 mulai ada YouTuber kayak senior gitu kan yang Indigo yang itu mereka mulai up bahwa gue bisa ngeliat lo bla 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 bla. Di situ gue mulai ada rasa percaya diri, kayak oh ya ada lo nih yang kayak gue gitu. Gitu kan. Lu kenapa lu harus minder, kenapa lu harus ngerasa jadi orang aneh gitu kan gitu. Kayak gitu dan gue sekarang kayak gue tidak ke semua orang atau lingkungan gue mau ngebuka gue ini apa sih gitu siapa sih gue gitu gue kayak misalkan gue punya kelebihan ini gue nggak gue akan dikeluarkan misalkan kayak sekarang terus kayak di YouTube gue udah cukup di itu aja di Instagram dimanapun gue kayak udah maksudnya tidak mengekspos itu iya gitu. Menurut gue ya Karena kadang kan harus nanya, bacain gue dong. Iya. Ini kan, kau pikir bisa langsung begitu aja gitu kan. Kadang gue juga kadang malas ketika misalkan, gue gimana nih gitu kan. Gue ada penjaganya nggak nih. Kau pikir segampang itu kan nggak semua orang bisa digituin juga kan gitu kan. Gue menghindari itu sebenarnya. Ditanya-tanya, ini gue gimana nih gitu kan. Pacar gue ini foto-foto. Lo pikir gue orang pinter udah kayak gitu. pikir gue dukun. Iya gitu kan kayak buat menghindari itu sih sebenarnya gitu kan. Gitu. Tapi Bang, dengan lu syuting di sini, ya lu harus bersiap di DM kayak gitu Bang. Kalau untuk DM gue kayak jujur aja nih ya, gue baca DM, tapi gue jarang banget gue bales. Iya. Tapi gue baca, gitu. Gue mau ngebales kecuali yang menurut gue kayak komennya harus gue jawab. Iya, yang penting-penting aja. Yang penting aja. Kadang kan suka ada yang komen yang sorry ya, yang nggak jelas, yang harusnya lu tahu jawabannya tapi kenapa lu nanya gue gitu, berarti pengen dijawab doang gitu kan. Tapi gue baca semua komen-komen gitu. Sama, ini nggak semua DM bisa dibales gitu kan. Kalau dibaca iya. Gitu. Jadi bukannya sombong atau apa Bang? Iya. Gitu. Karena ya nggak bisa semuanya dibales kan. Gak bisa lah Pak, kita juga kan punya kerjaan lain. Ya sih? Bener. Gitu. Oke deh, itu salah satu ceritanya Bang Ama waktu main ke Desa Wingit. Tapi masih banyak nih cerita dia yang lain. Tapi kita simpen buat nanti. Oke, Bang Ama, ini makasih banyak nih. Thank you banget. Udah mampir ke tempat gua. Thank you banget gue udah kasih kesempatan buat ngobrol. Bercerita. Kapan-kapan kalau ada waktu kita cerita lagi. Boleh. Oke. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Gua Jo sama Bang Ama. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.